Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan eh, channel Info Codingan ya. Ya, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan di part 2-nya, yaitu bagaimana membuat autentikasi dan manajemen user dan admin di Press Python ya. Seperti biasa kita masih menggunakan database MySQL dan template admin LTE ya. Oke, kita lanjut saja untuk persiapannya bagaimana membuat manajemen user dan admin. Ya, kita lanjut ke persiapannya. Jadi pertama untuk membuat manajemen user, jadi pertama kita tentunya di halaman admin itu ada nanti bisa membuat admin user ya. Artinya admin user ini, file admin user HTML ini untuk menampilkan nama-nama user ya. Nama-nama user ini nanti bisa user sebagai user dan juga user sebagai admin ya. Nah, jadi pertama kita buat dulu admin user HTML ya. Nah, yang kedua kita tambahkan fungsi di web itu, nanti ada manajemen user, ada promosi user, ada demo user ya. Dimana fungsinya bahwa untuk manajemen user ini bagaimana untuk mengatur user ya, mengatur user ya, dimana usernya itu bisa nanti dipromosikan ya melalui fungsi promosi user, dan juga bisa diturunkan menjadi dari admin menjadi user ya dengan demo user ya. Nah, ini itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah ini seperti biasa kita jalankan web flash-nya, kita jalankan juga untuk server localhost-nya ya. Kemudian buka browser untuk menjalankan dari web flash-nya ya. Itu kira-kira persiapannya untuk bagaimana membuat manajemen user ya. Manajemen user jadi bisa mengaturkan, jadi bisa user sebagai user, dan user bisa dipromosikan menjadi admin ya. Dan juga admin bisa diturunkan statusnya menjadi user. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya ya, untuk melihat kode HTML admin usernya dan web Python-nya ya. Kita ini adalah admin user HTML-nya ya. Seperti biasa untuk header dan footer-nya kita sudah include-kan ya. Nah, header dan footer, ini footer-nya kita include seperti biasa kemarin untuk admin user HTML ya. Sedangkan untuk header ini kita pilih header admin ya, karena headernya ini berbeda dengan header user ya, karena ya. Jadi header user ada beberapa link yang berbeda dengan admin ya. Nah, makanya kita ada ini header admin dan user berbeda. Jadi kalau kita ilustrasikan untuk tampilan ininya ya, tampilannya, jadi admin user itu nantinya kita coba, ini adalah seorang admin ya, contohnya ini. Nah, kita login kan. Nah, di sini jadi admin user ini nanti fungsi ini kita akan buat adalah manage user ini ya. Nah, manage user, jadi bisa manage user. Sedangkan kalau untuk user sebagai user saja, ini tidak ada header ini ya. Jadi perbedaannya header ini ya. Ada dashboard, ada manage user ya. Oke, kita load lagi, kita kembali lagi Visual Code-nya. Nah, ini seperti biasa nanti untuk template-nya kita tinggal copy saja ya. Ini dari indeks sebelumnya ya. Nah, cuman kita
kita ganti title-nya jadi manage user ya, manage user ya, ini manage user. Terus kita seperti biasa kan akan menampilkan user ya. Nah, kita tambahkan tabel ya, tabel dari pertemuan sebelumnya. Di video sebelumnya kita bagaimana menambahkan tabel ini ya, tinggal kita ini saja. Nah, ini ada namanya container upload ya, container upload ada, ini ada tabel nih ya. Nah, dari di sini ada container upload div, ini tabel, kita tambahkan saja ya, konten sampai, nah ini sampai div ini ya. Nah, ini kita tambahkan saja. Nah, ini seperti biasa kita untuk header filenya ya, header filenya ini ada ID, ada name, ada email, ada role, ada action ya. Actionnya ini tujuannya nanti user itu bisa dipromosikan atau didemosikan ya. Nah, di bodinya seperti biasa kita tambahkan kurung buka, kurung tutup ya, persen. Ini for user in user, jadi kita akan manggil user dari user ya, dari berarti user dari tabel user gitu ya. Terus ini adalah user sebagai ini ya, akan memanggil user sebagai ID user. ID user di ini adalah field database-nya ya. Nah, user di ini ada field database-nya, field database-nya ya. Nah, kita perhatikan bagaimana kalau user role. Nah, ini user kita ada tambahkan if-nya ya. Nah, jadi if-nya untuk role-nya ini jika user role sama dengan user ya. Nah, jadi kalau usernya di role di database itu adalah sebagai user, maka di POM admin user ini akan dipromosikan. Ini ada URL for, ini promote user ya. Nanti kita bisa lihat di ininya, di kode web Python-nya, promote user. Ini akan dipromosikan user berdasarkan user ID sama dengan user ID user ya. Jadi user ID user. Nah, user ID user. User ID user ini adalah sebagai kode dari atau ID dari user ID ya. Nah, ini metodenya post. Nah, jika pada saat kita kirim promosi menjadi admin, nah jadi postnya itu kalau ini bisa pada saat di button ini promote menjadi admin, maka ini bisa dikirim akan menjadi admin nantinya ya. Jadi bisa, jadi kalau user role-nya sebagai user itu bisa dipromosikan menjadi admin. Tetapi jika admin ya, ini jika ada else-nya ya, tambah lupa jadi else-nya berarti ini admin ya. Jadi kalau bukan user maka ini bisa didemosikan menjadi user, berarti ada sebagai admin ya nantinya ya. Nah, ini bisa didemosikan sebagai user, ini usernya ID sama user ID user ya, berdasarkan ID user ya. Jadi pada saat kita kirim button, misalnya tekan button turun menjadi user, maka itu akan di postnya menjadi user nanti jadi ya. Nah, ini jangan lupa kita tambahkan if ya. Ini ada for, berarti kita tambah pula ya for ya. Oke, kalau bawah ini seperti biasa untuk ini ya. Jadi poinnya itu di headernya sudah ada manage user data itu ya. Nah, kita lihat untuk promote ini role-nya ya. Nah, jadi kita ini tadi ada tambah manajemen user, jadi ada promote user, ada remote user. Kita langsung aja ke web Python-nya ya. Nah, di sini kita harus ditambahkan untuk tambahkan fungsi manage user ya. Jadi manage user ini jika current user role tidak sama dengan admin ya, tidak sama dengan admin, ini ada flash-nya, Anda tidak punya izin akses ini ya.
maka akan redirect kepada indeks nantinya kalau misalnya bukan admin ya. Nah, initial user sama dengan user query all. Nah, ini akan menampilkan user ya. Nah, itu akan dirender pada admin HTML, admin user HTML ya. Nah, jadi ini usernya sebagai user ya, user sebagai user ya. Nah, ditambahkan ini user sebagai user ya. Nah, ini lihat ada user sebagai, ini ya user ya, ini user ya. Nah, user ini. Nah, jadi ya, jika tidak sama dengan admin ya, jadi kalau memang user akan ditampilkan di ini ya. Ini kalau tidak punya hak akses maka akan ini. Kalau misalnya punya hak akses dan sebagai user terdaftar, ini akan ditampilkan di admin user HTML ya. Ya berarti manage usernya. Nah, setelah tampil maka itu di dalam role ini kita bisa tambahkan pula promote user tadi ya, promote user sama demote user. Jadi bisa dipromosikan ya. Jadi kalau misalnya usernya itu jika kalian user role-nya tidak sama admin ya, maka ini juga sama, ini akan diredirect ke URL core-nya indeks ya, berarti dia nggak punya akses gitu ya. Tetapi kalau misalnya user query get, ini ada user ID ya. Nah, jika user role-nya tidak sama admin, ini untuk mencegah demosi existing admin ya. Nah, terus user role-nya jika tidak sama dengan admin, terus titik 2 user role sama dengan admin ya. Ini akan membaca database-nya ya, commit user.name. Nah, ini akan menjadi promosikan menjadi admin. Jadi kalau tidak ada admin ya, plus username telah jadi kalau memang tidak sama admin, user role sama dengan admin, maka ini telah dipromosikan admin. Jika salah ya, berarti bukan user nih, berarti username, nah ini sudah menjadi admin. Jadi berarti kalau bukan admin, ini akan bisa dipromosikan menjadi admin ya. Nah, ini itu redirect-nya ke manage user lagi ya. Manage user berarti akan dirender ke admin user HTML ya. Ini adalah promosi ya. Jadi promosi user itu user sebagai di settingnya bahwa user adalah tidak sama dengan, kalau sama dengan admin maka tidak akan Anda telah dipromosikan. Tapi kalau misalnya sebagai user, itu bisa menjadi admin gitu ya. Itu akan dirender lagi ke manajemen user ya. Direct. Nah, selanjutnya kalau di demosi, jadi pada saat ini user role, karena user role-nya tidak sama dengan admin, berarti tidak punya akses ya. Nah, jika user query-nya sama user ID, nah jika user role tidak sama user role-nya sama dengan user, ya, maka ini Anda sudah menjadi user ya. Tetapi kalau dia sebagai, berarti kalau bukan user berarti dia admin ya. Nah, jika sebagai admin, ini kalau di demo sih akan sudah menjadi user. Jadi maka akan di redirect ke URL form manager. Makanya jadi jika sebagai user berarti tetap Anda menjadi user ya. Tetapi kalau sebagai admin, ini akan berubah menjadi user ya. Tuh. Jadi ini kita persiapkan untuk dirubah di web itunya ya. Berarti di web pattern-nya itu tambahkan admin usernya ya, manajemen user, ini manajemen user, terus tambahkan promosi user berdasarkan user ID ya, sama demosi user sebagai berdasarkan user ID ya. Demosi ini penurunan dari admin menjadi user, sedangkan
promosi, yang ini adalah bagaimana menaikkan hak aksesnya ya, dari atau menaikkan hak privilege-nya dari user menjadi admin ya. Nah, kita coba langsung saja untuk ininya, untuk ke aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya kita coba ini, jadi kalau sudah benar ya nanti kodenya yang tadi, jadi visual code ini, kalau ini kita tinggal save saja nanti kalau ini ya. Nah, jadi kalau ini kita save saja kalau udah benar, kita lanjutkan ke browsernya. Nah, ini kita jalankan ya. Ini contohnya ini sebagai admin ya, kita langsung. Nah, ini langsung sebagai dashboardnya, dashboard admin ya, dashboard admin. Selanjutnya, nah ini kode yang tadi ini tampilkan di main user tadi ya. Jadi main user kita akan, nah ini, nah jadi pengaturan ini ya, pengaturan ini bisa lihat main user yang tadi yang di admin user HTML ya, user HTML ini. Nah ini ada beberapa user ya, ada user 1, user 2, user 3, user 4 ya. Nomornya agak ngurut karena nanti ada yang di delete ya. Nah di sini, jadi kalau dianya role-nya sebagai admin, actionnya itu bisa diturunkan menjadi user ini ya. Nah, jadi user ini button bisa diturunkan. Tapi kalau misalnya ini, nah misalnya ini yang user yang ID kedua ini sebagai user, ini bisa dipromosikan contohnya ya. Nah, jadi misalnya kita coba promosikan menjadi admin. Nah ini kita promosikan. Nah ini jadi sebagai admin ya. Nah, jadi nanti ini Salsa bisa sebagai admin. Jadi kita coba logout kali ini ya. Nah, ini kita misalnya Salsa ya, Salsa. Nah ini ya. Ini tampil Salsa ya. Nah ini Salsa, ini tampilnya Salsa ya. Jadi kalau Salsa, nah ini bisa memanage. Nah ini ya, jadi Salsa sudah bisa memanage pula dia. Nah jadi Salsa ini bisa memanage pula. Nah dia sebagai, karena dia sebagai admin ya, ini role ini sebagai admin, maka ini bisa diturunkan ya, misalnya diturunkan actionnya sama ini ya, bisa actionnya bisa diturunkan menjadi user ya, bisa diturunkan menjadi user. Nah ini ya. Sedangkan juga bisa mempromosikan menjadi ya, bisa mempromosikan yang lain menjadi admin ya. Nah halaman ini jadi hanya bisa dilakukan di dashboard admin ya, dashboard admin. Jadi ini adalah dashboard admin dashboard ya. Jadi kalau misalnya contohnya untuk ini bisa manage user ya, bisa membuat user ini bisa sebagai admin dan bisa menurunkan juga sebagai sebagai user ya, mempromosikan sebagai admin atau juga bisa menurunkan atau mendepresikan sebagai user karena ya. Nah kira-kira itu temuan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagaimana membuat manajemen user dan admin ya, dengan cara bisa kita promosikan menjadi admin dan juga bisa mendemosikan user menjadi admin menjadi user ya. Nah, ini contohnya kita ada ID 1 itu namanya ini, itu sebagai role-nya admin ya, bisa diturunkan juga. Kita tadi tambahkan ya ID-nya nomor 2 ini urutannya ya.
Ini juga kita tadi rubah menjadi admin ya. Nah, ini juga bisa kita turunkan menjadi user ya. Jadi kalau kita turunkan user, nah ini kita lihat menjadi user. Nah, ini pada saat menjadi user, ini langsung ke menjadi halamannya masuk ke user dashboard ya. Nah, lihat ini pada saat diinikan ke user, dia langsung masuk ke user dashboard ya. Nah, ini user dashboard, ini nggak bisa lagi dia untuk mengakses manajer user yang tadi ya. Nah, tuh berarti ini ya, jadi kalau misalnya ini saya nggak bisa lagi. Jadi yang bisa tadi ada, nah ini yang bisa masih. Nah, kita lihat ininya lagi bahwa manage ini admin dashboardnya ya. Nah, ini tadi yang tadi urutan nomor 2 ini ya. Nah, ini bisa dipromosikan. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, bagaimana membuat pengaturan manajemen user dan admin, dan kita bisa mengatur rule-nya ya, dan melakukan action pada user tersebut, bisa dipromosikan sebagai admin, juga bisa demosikan menjadi user ya. Saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.